Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tika di cerita kita di kamar Tika. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku juga di sini baik dan sehat. Udah lama banget aku nggak syuting video, entahlah mager banget ya Allah. Padahal yang kirim cerita juga lumayan, adalah yang ngirim pastinya. Tapi nggak tahu, males banget buat syuting. Maafkan. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang punya cerita real, cerita horor nyata, boleh dong dikirim ke IG dengan DM aku atau kirim ke email aku. Jadi guys, kiriman cerita kali ini banyak sih guys ya, dari teman-teman yang punya pengalaman nyata menginap di hotel. Yang pertama, kiriman cerita dari Helen di Jakarta. Kejadiannya baru tahun ini, Februari 2025. Jadi Helen ini termasuk orang yang skeptis sama hal-hal goib ataupun mistis. Sampai suatu hari Helen menginap di salah satu hotel di kota Probolinggo, Jatim. Nah, dia menginaplah di hotel lokal agar akses ke Gunung Bromo itu lebih dekat. Nah, Helen ini bersama temannya ya guys. Nah, jadi ceritanya pas malam hari kan tidur nih Helen sama temannya. Nah, dia ketindihan agak lama banget. Terus kebangun kan dia. Nah, terus dia pipis. Nah, habis pipis dia mau tidur lagi. Udah mulai kriep-kriep nih matanya, tahu-tahu ia ngelihat di samping sisi kirinya, ia ngelihat ada sosok jubah putih. Nah, karena pada dasarnya si Helen ini memang skeptis dan cuek, ya udahlah dia merem-meremin aja tuh matanya meski dia sebenarnya ketakutan banget. Terus baru aja tidur bentar, gak lama tuh kakinya langsung ditarik sampai Helen ini teriak-teriak, dan dia juga manggil temennya, tapi temennya tuh nggak dengar, temennya tuh tidak mendengar teriakan si Helen ini. Nah, kenapa waktu pas si Helen teriak-teriak temennya nggak dengar? Karena ketika itu temennya juga lagi tindihan. Dan ya udahlah mereka bangun, terus Helen menceritakan ke temennya apa yang ia alami. Dan suasana di kamar itu menjadi horor dan mencekam. Terus gak lama tuh mereka berdua malah ngedenger di depan kamarnya ada suara orang kayak lagi ngobrol gitu, pokoknya berisik banget. Terus pas diintip nih sama si Helen, ternyata kosong, di depan kamar itu tidak ada orang sama sekali, pokoknya sepi banget. Nah, sejak kejadian di Bromo itu, tiap Helen berpergian keluar kota, yang kebetulan Helen ini tuh kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, pokoknya tiap dia keluar kota menginap di hotel, dia selalu diganggu oleh makhluk goib. Dan meski gangguannya itu cuma hal-hal kecil, tapi ya tetap aja namanya diganggu oleh makhluk goib dengan mistis. Siapa sih yang nggak takut gitu meskipun gangguannya hanya kecil. Kayak misalkan tuh dia lagi bersihin muka di toilet, tiba-tiba oil cleansingnya tuh gerak sendiri atau pindah tempat. Terus kayak keran wastafel nyala sendiri gitu, kayak dengar suara orang lagi berjalan bolak-balik gitu. Ya kayak tadi dengar suara orang berisik. Nah, tapi memang luar biasa sih si Helen ini ya, dengan berani dan tangguh menghadapinya. Karena sekarang udah biasa kali ya dengar-dengar gangguan atau diliatin sih mungkin iya juga ya. Jadi pokoknya selama Helen ini berpergian selalu diganggu-ganggu. Selanjutnya kiriman cerita dari Baby, kejadiannya pada tahun 2020 di salah satu hotel di kota Bandung. Sebut saja nama hotelnya Hotel SH. Ketika itu Baby dan suaminya akan menghadiri pernikahan temannya di Bandung. Baby ini pesan hotel dari aplikasi atau online. Tibalah Baby dan suaminya di kota Bandung pada pukul 4.30 sore. Nah, Baby ini naik mobil ya sama suaminya dari kota Bekasi. Dan pas sampai di hotel, Baby ini senang-senang aja karena suasana hotelnya menarik, apalagi suasananya vintage. Lalu check-in lah Baby dan suaminya. Kemudian seperti biasa kan dikasih kartu akses untuk membuka kamar, dan Baby sama suaminya nggak mau tuh dianterin sama pegawai hotel atau apa namanya, bellroom ya. Terus naiklah mereka ke lantai 4 dan masuk nih, buka pintu sampai di hotel. Suaminya Baby bilang, sayang kacamata aku kayaknya ketinggalan ya di mobil. Aku turun dulu ya ngambil kacamata, kata si Baby. Oke yang. Terus Baby berniat kan untuk mandi, dan sekalian dia belum sholat asar waktu itu. Terus dia masuk ke kamar mandi. Terus pas lagi mandi nggak sadar ternyata ada gumpalan rambut di pembuangan air, lumayan banyak juga. Nah, pas itu dia mikir, oh ini mungkin punya tamu sebelumnya ya, belum sempat dibersihkan sama pegawai hotel. Ya udah dia nggak ambil pusing, terus dia mandi lagi kan. Nggak lama ada yang niup di belakang lehernya 2 kali. Ya sempat kaget juga, ini kok perasaan ada yang niup gitu. Dan gak lama Baby ngedengar ada suara langkah kaki mondar-mandir keras banget. Terus dia mikir, apa suaminya ya udah balik dari bawah ngambil kacamata gitu. Baby manggil,
sayang, sayang. Tapi nggak ada sautan tuh dari luar. Terus baby mempercepat tuh mandinya, karena udah takut banget, perasaannya udah nggak enak kan. Dan dia mikir, kok tadi suara orang langkah kakinya kayak orang pakai sepatu kayak sejenis pantofel gitu. Sedangkan tadi ia ingat suaminya itu pakai sendal. Terus nggak lama masuk nih suaminya ke kamar. Dan habis itu dia nggak mau cerita dulu ke suaminya. Tapi baby dalam hati mikir, bener kan dugaan gue tadi yang pas gue mandi ada suara langkah kaki mondar-mandir kayak pakai sepatu pantofel. Pasti bukan suaminya, karena suaminya baru datang dan pakai sendal. Terus yaudahlah, dia hanya diem aja. Udah gitu ia dan suaminya memutuskan untuk jalan-jalan pas malam nih di sekitaran Braga, menikmati udara malam Bandung. Terus foto-foto, kulineran, duduk-duduk, dan tibalah pukul 10 malam baby dan suaminya kembali ke kamar hotel. Dan betapa terkejutnya ketika mereka buka pintu tuh wangi lavender yang sangat menyengat. Sampai akhirnya yaudah dia masuk ke kamar, tapi pintu tuh dibuka lebar biar wanginya itu hilang, tapi nggak hilang-hilang. Terus ya udahlah, daripada bingung dan kelamaan, mereka pun sudah ngantuk. Akhirnya ya tutup tuh pintunya. Ya mikir ntar juga bakal hilang kok lama-lama. Ya udahlah ya kan, mereka sambil nonton TV, benar lama-lama wangi lavendernya hilang dengan sendirinya. Ya udah mereka nonton TV, ketiduran tuh. Sampai pas tengah malam si baby itu yang tadinya tidur kebangun gara-gara dia nggak tahu lah, suasananya tuh kayak nggak enak aja, panas iya, dingin iya. Pokoknya dia tiba-tiba aja kebangun, terus suasananya hening kan. Dan TV pun ternyata sudah dalam keadaan mati. Dan sayup-sayup, kriip-kriip mata, baby melihat ada sosok lelaki di pojokan kamar. Ia berdiri sambil merokok pakai cerutu dan menggunakan setelan jas serta sepatu pantofel. Jadi baby ini melihat dari cahaya remang-remang, kan namanya hotel tuh kan suka masih ada cahaya remang-remang kelihatan kan. Makanya dia tahu kalau itu adalah laki-laki pakai setelan jas dan pantofel. Dan baby lihat itu sepertinya bule dan perawakannya tinggi, ganteng. Oh ya, baby juga melihat sosok lelaki tersebut juga berkumis. Dan saat itu baby tuh sempat terfreeze lama, makanya ia bisa mendeskripsikan apa yang ia lihat. Dan gak lama baby membangunkan suaminya, terus menceritakan kejadiannya kepada suaminya. Akhirnya lampu semua dinyalakan dan suaminya baby berjaga-jaga nih sampai babynya tertidur karena baby benar-benar ketakutan. Nah, sekarang gantian nih, suaminya baby yang diganggu. Suaminya mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di depan kamarnya. Suaranya itu keras banget, seperti pakai sepatu pantofel yang tadi baby pas lagi mandi ngedenger itu kan. Mondar-mandir, terus suaminya memberanikan diri untuk mengintip dari pintu. Kan di pintu hotel tuh suka ada tuh kan lubang yang ada kaca pembesar kayak gitu. Nah, pas diintip, kosong, tidak ada orang. Akhirnya suaminya baby memutuskan untuk, udahlah gue tidur aja. Meski suara langkah kaki mondar-mandir tuh masih kedengeran jelas. Terus ia pejamkan mata nih, pakai selimut sampai tertidur. Dan datanglah subuh, sekitar pukul 5.30 mereka baru aja bangun berniat untuk sholat. Diawali dengan suami baby untuk mandi duluan ke kamar mandi, wudu. Nah pas lagi keluar, suaminya nanya ke baby gitu, sayang kok rambut kamu banyak banget sih rontoknya, itu banyak banget di pembuangan air. Terus si baby kaget, hah itu bukan rambut aku yang, lagian kemarin juga aku nemuin ada gumpalan rambut di pembuangan air, terus aku buang deh ke tong sampah. Masa sih ada lagi? Terus pas dilihat sama babyan suaminya, rontokannya itu rambutnya berwarna merah kecoklatan, sedangkan rambutnya baby kan warnanya hitam gitu. Terus kata suaminya, jadi siapa dong itu rambutnya? Rambut siapa gitu? Kata baby, ya aku juga nggak tahu, aku juga kemarin ngeliat, tapi aku nggak merhatiin warnanya apa. Karena baby ketakutan, akhirnya dia bilang ke suaminya, yang temenin aku mandi dong. Ya udah akhirnya suaminya bilang, udah buka aja pintunya lebar, aku nungguin di depan. So sweet. Ya udah baby ditungguin tuh sama suaminya lagi mandi. Terus udah setelah selesai mereka siap-siap buru-buru dandan, make up, dan memutuskan untuk check up lebih cepat. Check out lebih cepat. Tapi mereka sebelumnya sarapan dulu ya. Yang tadinya mereka tuh mau check out sekalian pergi ke pernikahan temennya, tapi ia lebih pagi nih check out jam tujuan. Terus memang guys, katanya kononnya hotel tersebut itu memang terkenal angker. Nggak angker sih ya, maksudnya terkenal dengan penampakan noni-noni Belanda dan tuan-tuan Belanda berjas yang gagah perkasa. Selanjutnya kiriman cerita dari Siti yang mengalami kejadian mistis di salah satu kota di daerah Semarang. Dan sebut saja nama hotelnya Hotel S.
Waktu itu Siti pesan dari suatu aplikasi atau online. Ketika itu Siti bersama teman kerjanya bernama Nadia sedang liburan di kota Semarang dan menginaplah di Hotel S. Alasan Siti kenapa memilih di Hotel S karena tergoda dengan penawaran harga yang dimana 2 malam hanya dengan mengeluarkan dana 350.000 saja. Kebetulan Sitilah yang kebagian tugas untuk booking hotel tersebut. Ketika sampai di Hotel S, check-in lah si Siti dengan temennya ya, si Nadia itu. Mereka pukul 3 sore tiba di hotel, lalu masuklah ia di kamar, gak usah deh disebutin kamar berapa. Nah, lantai aja ya. Tibalah sampai di lantai 6 di kamarnya. Udah mereka buka kamar, masuk, beres-beres koper, terus siap-siap, dan tiba-tiba Nadia bilang gini, nanti aja, aku mau rebahan dulu, Sit. Terus Siti kaget. Hah? Nadia? Kenapa, Nat? Kenapa gitu? Gimana? Kata Nadia. Lah, tadi kan kamu bilang aku suruh mandi duluan. Kata si Siti, enggak kok, aku diem aja, aku gak ada bilang apa-apa. Tapi yaudah, di situ Siti dan Nadia gak mau ngebahas. Yaudah, mereka berdua rebahan dulu kan. Gak lama ada suara orang ketuk-ketuk pintu. Pas dibukain sama Nadia, tidak ada orang. Terus Nadia berpikir, oh paling tamu lain ya, usil ketuk-ketuk pintu. Ya udahlah kan, mereka rebahan dulu di kasur. Tiba-tiba shower kamar mandi tuh nyala sendiri. Kan kedengeran tuh kan suara kalau shower nyala, jatuh di lantai kamar mandi kan kedengeran. Terus Siti dan Nadia tuh sama-sama ketakutan. Sampai akhirnya, udahlah, ini kayaknya nggak ada apa-apa kok. Ini kayaknya benar-benar showernya dol, kalau nggak rusak gitu. Jadi mereka menenangkan diri dan berpikir positif bahwa ini mah benar-benar showernya yang rusak gitu. Makanya ternyata Siti untuk menelepon resepsionis dan menyampaikan keluhannya bahwa showernya rusak. Yang angkat itu, aduh serak banget. Yang angkat itu mas-mas dan dia berkata, baik, teknisi akan ke sana. Nah, ya udah mereka menunggu tuh sangat lama, tapi dari teknisi tidak kunjung datang. Akhirnya Siti nelpon lagi ke resepsionis. Mas, mana nih? Katanya mau datang teknisinya untuk cek kamar kami. Tuh, terus mbak-mbak yang jawab nih, baik, dari kamar 6. Siti menjawab, ya mbak, dari kamar 6 sekian-sekian. Terus mbaknya menjawab, maaf ibu, tapi kami belum terima keluhan dari kamar ibu. Tapi baik, kami segera kirim teknisi ke sana. Terus Siti menjawab, ya mbak, gimana sih? Tadi kan mas-mas yang ngangkat teleponnya. Mbaknya menjawab, baik ibu. Nah, gak lama datang tuh teknisinya ke kamarnya untuk ngecek showernya. Dan ternyata tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi ketika dipegang sama teknisinya, ya udah dimatiin, mati, dinyalain, nyala. Nah, terus yang bikin makin takut tuh, teknisinya nih usil banget sih memang ya. Dia bilang gini, mbak, tadi saya diceritain sama resepsionis, katanya mbak nelpon tentang keluhan shower yang angkat suaranya cowok, bener mbak? Siti menjawab, ya mas, tadi aku udah nelpon, yang angkat cowok. Memang kenapa gitu? Teknisi bilang lagi, mbak yakin yang angkat suaranya cowok, soalnya dari pagi yang jaga di resepsionis itu cewek mbak. Kalaupun ganti shift juga pasti cewek. Pokoknya hari ini semua yang jaga resepsionisnya cewek. Kata Siti, mas jangan nakutin dong, jangan aneh-aneh deh. Kata teknisinya, ya memang begini mbak, saya jawab apa adanya. Memang sih mbak, di sini suka ada usil, penghuninya usil mbak. Di situ Siti dan Nadia langsung ketakutan, terus bilang, mas jangan aneh deh. Terus teknisinya bilang, yaudah ya mbak ya, saya pergi dulu, pokoknya showernya nggak rusak kok. Spontan bilang ke mas teknisinya, mas please temenin kita ya, temenin kita packing, kita pokoknya mau pindah dari hotel ini. Terus Siti bilang, ya mas jangan pergi ya. Akhirnya mereka berdua packing tuh buru-buru ditemenin sama mas teknisi. Ya udah, setelah itu mereka bilang berterima kasih kepada mas teknisi. Ya udahlah kan, mereka pindah hotel ke yang lebih bagus, ke yang lebih nyaman meskipun lebih mahal harganya. Dan uang mereka yang 2 hari di hotel tersebut sudah full payment, tidak bisa refund. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting mereka mendapatkan hotel yang nyaman. Nah, pas mereka lagi santai iseng tuh scroll cek testimonialnya, ternyata hotel yang mereka tempati di awal itu memang benar-benar horor. Pantas aja harganya murah. Tapi memang pas lagi si Siti booking hotelnya itu, dia sama sekali nggak ngecek testimonial dari hotel tersebut, makanya gas aja, apalagi dapat promo murah 2 hari 350.000 gitu kan.